Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Jadi materi ini adalah materi muatan PPKN pada tema 3 subtema 1. Nah, kalian boleh menyiapkan buku tema 3 kalian dengan judul tokoh dan penemuan. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan hak. Pengertian hak adalah benar, kewenangan, milik, kepunyaan, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Jadi, hak di sini adalah sesuatu yang kita miliki. Tetapi sesuatu itu ada aturannya atau ada peraturan yang mengatur. Jadi hak itu tidak menurut kemauan kita, tetapi menurut dengan peraturan yang ada. Kemudian apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau keharusan pekerjaan hingga tugas. Nah, selain hak, kita juga mempunyai kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, baik itu pekerjaan, baik itu tugas-tugas sekolah, dan lain sebagainya. Nah, beberapa contoh hak dan kewajiban sudah diatur dalam Undang-Undang 1945. Nah, di sini Pak Guru hanya akan menampilkan beberapa contoh hak dan kewajiban warga negara. Untuk hak dan kewajiban yang lain, kalian dapat membaca sendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh yang pertama yaitu pada pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian ayat kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ayat ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, jadi di pasal 27 ini mengatur mengenai hak, terutama hak dalam hukum dan pemerintahan, serta hak untuk bekerja serta mendapatkan penghidupan yang layak. Kemudian juga mengatur kewajiban warga negara, yaitu kewajiban dalam hal ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu pasal 28. Pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, pada pasal 28 ini mengatur mengenai kemerdekaan bagi warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Tetapi kebebasan itu harus sesuai dengan undang-undang. Kemudian pasal 28A tentang hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian pasal 28B menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi pasal 28B ayat 2 ini melindungi setiap anak, bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang. Jadi dalam pasal 28 ini melindungi hak-hak kita sebagai seorang anak.
Kemudian contoh yang selanjutnya, pasal 28C. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pada pasal 28C ini mengatur kewajiban kita, mengatur kewajiban kalian semua sebagai warga negara untuk menghormati hak orang lain. Kemudian pasal 29 yang mengatur tentang agama, ayat pertama berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya yaitu tentang pendidikan dan kebudayaan yang diatur dalam pasal 31 ayat pertama berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat kedua menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, pada pasal 31 ini dapat kita ketahui bahwa memperoleh pendidikan, mengikuti pendidikan itu merupakan hak dan juga sekaligus sebagai kewajiban. Nah, jadi sebagai warga negara yang baik, maka kita harus mengikuti pendidikan dasar dan juga bertanggung jawab ketika mengikuti pendidikan tersebut. Nah, semua contoh-contoh hak dan kewajiban tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kalian perhatikan contoh gambar berikut ini. Gambar yang pertama yaitu tentang seorang anak yang sedang belajar. Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya, kalau berdasarkan gambar itu sudah memperoleh hak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian contoh yang kedua, ada seorang anak yang sedang berbicara dengan kedua orang tuanya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Nah, silahkan kalian diskusikan. Contoh selanjutnya, ada gambar seorang anak yang nampak dibully atau dirundung oleh dua teman yang lain. Dua teman yang lain terlihat sedang menertawakan salah satu anak karena kondisi sepatunya yang rusak. Nah, apakah dia sudah memperoleh haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Bagaimana menurut kalian? Nah, belum, karena anak tersebut mendapatkan perundungan dari teman yang lain. Kemudian gambar yang keempat, apakah seorang anak yang sedang berkumpul dengan keluarganya, ada ayah yang sedang bermain tablet, kemudian ibunya sedang bermain HP dan juga televisi yang menyala, sedangkan anak tersebut sedang belajar. Apakah anak tersebut sudah mendapatkan hak untuk memperoleh kasih sayang? Nah, silahkan kalian diskusikan dengan orang tua kalian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita di rumah, ketika kita di sekolah, ataupun kita di masyarakat, kita mempunyai hak. Dapatkah kalian memberi contoh hak ketika di rumah, hak ketika di sekolah, hak ketika di masyarakat? Nah, contoh ketika berada di rumah adalah hak untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan fasilitas belajar, dan juga masih banyak contoh hak yang lain. Nah, silahkan kalian berdiskusi dengan orang tua atau dengan saudara kalian atau dengan teman kalian untuk melengkapi tabel ini. Kemudian hak ketika di sekolah, contohnya adalah hak untuk mengikuti pembelajaran, hak untuk meminjam buku dari perpustakaan, dan juga hak-hak yang lainnya.
Kemudian hak ketika kalian berada di masyarakat, kalian mempunyai hak untuk menggunakan fasilitas umum dan mendapatkan keamanan. Nah, kira-kira apa saja yang mempengaruhi hak kita, baik ketika di rumah, ketika di sekolah, maupun ketika di tengah masyarakat. Nah, hak kita itu dipengaruhi oleh peran kita. Ketika di rumah, maka peran kita atau peran kalian itu adalah sebagai seorang anak. Ketika di sekolah, kalian berperan sebagai seorang siswa. Sedangkan di tengah masyarakat, kalian berperan sebagai anggota masyarakat. Nah, pelaksanaan hak itu harus disertai dengan tanggung jawab. Kenapa dalam melaksanakan hak harus disertai dengan tanggung jawab? Nah, tujuannya adalah agar dalam melaksanakan hak kita tidak mengganggu hak orang lain. Jadi, pelaksanaan hak yang bertanggung jawab adalah pelaksanaan hak yang tidak mengganggu hak orang lain. Dan juga pelaksanaan hak tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Nah, kita baca dulu contoh ilustrasi berikut. Hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, dari cerita tersebut, mari kita coba menjawab beberapa pertanyaan. Nah, kalian bisa membuka buku tema kalian pada halaman 57. Oke, pertanyaan yang pertama. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Nah, coba kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kalau sudah, apa hak Ani dalam cerita tersebut? Hak Ani dalam cerita tersebut adalah hak mendapatkan pendidikan, hak untuk mengikuti pendidikan. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Ani telah mendapatkan haknya berupa apa? Berupa fasilitas sekolah. Kemudian Ani juga mendapatkan nilai. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Nah, apa menurut kalian? Manfaat hak bagi Ani adalah menyiapkan diri Ani untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang. Nah, itulah pentingnya pendidikan. Kemudian pertanyaan keempat, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Pertanyaan kelima, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Nah, menurut cerita itu, apakah Ani sudah bertanggung jawab? Ani bertanggung jawab dengan selalu bersyukur, mematuhi nasihat orang tua, dan juga rajin bersekolah. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya?
Nah, jika Ani tidak bertanggung jawab, maka Ani akan mendapatkan nilai jelek. Dan juga kedua orang tuanya akan sangat sedih. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, mari kita masukkan ke dalam peta pikiran. Nah, di sini ada hak Ani, kemudian manfaat kewajiban, dampak jika bertanggung jawab, dan juga dampak jika tidak bertanggung jawab. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kalian sudah jawab tadi, maka dapat kita simpulkan dalam bentuk peta pikiran. Hak Ani adalah mendapatkan fasilitas pendidikan. Manfaatnya yaitu menyiapkan masa depan Ani, dan dampaknya jika bertanggung jawab maka nilai akan bagus dan orang tua bangga. Kemudian dampak jika tidak bertanggung jawab yaitu nilai jelek dan orang tua. Nah, itu tadi adalah pengertian dan juga contoh-contoh tentang hak dan kewajiban. Untuk melaksanakan hak dan juga melaksanakan kewajiban, kita harus disertai dengan tanggung jawab. Melaksanakan hak dengan tanggung jawab berarti melaksanakan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab berarti kita melaksanakan kewajiban dengan bersungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, coba sekarang tuliskan hak dan tanggung jawab kalian ketika di rumah dan di sekolah. Kemudian kalian tentukan manfaat kewajiban itu. Kemudian kalian tulis juga dampak jika bertanggung jawab dan juga dampak jika tidak bertanggung jawab. Kalian boleh berdiskusi dengan teman, dengan kakak atau adik, dan juga dengan orang tua. Jika sudah selesai, silahkan pekerjaan kalian foto, kemudian kalian unggah di Google Classroom. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.